Tapi ternyata untuk akhirat, untuk kebaikan, untuk yang abadi. Kenapa saya katakan yang abadi? Rumah tidak akan bersama kita pada waktu kita pergi. Handphone tidak akan bersama kita pada waktu kita pergi. Kereta bagus tidak akan bersama kita pada waktu kita pergi. Rambut yang serba lengkap dengan serba megah dan mewah juga tidak bersama kita pada waktu kita pergi. Yang akan pergi bersama kita tidak lebih daripada 3 helai kain kapan. Akhirat yang ada di ujung jari, ada di ujung bibir. Apa susahnya kita mengaminkan imam pada waktu baca Fatihah? Amin. Kalau seandainya dengan kita pada pagi hari ini mendapatkan tawaran 1.000 ringgit, semua yang pergi ke masjid kampung Bukit Payung, semua yang pergi ke masjid Bukit Payung untuk melaksanakan salat subuh berjamaah akan mendapatkan uang tunai 1.000 ringgit. Insya Allah masjid sampai melimpah keluar ramai yang bawa anak, yang bawa cucu, yang bawa cincin, bawa semuanya pergi ke masjid. Berapa? Tuh 1.000 ringgit untuk 1 orang. Jadi kalau kita boleh turun, masukkan kita semuanya, kita turunkan anak, bini, tambah dengan cucu, tambah dengan menantu, paklung, paksi, natang, semuanya turun. Ada dalam 13 orang, semuanya dapat uang 1.300 ringgit. Udah dapat uang 13.000 ringgit. Masya Allah, tabarakallah. Demi Allah, amin. Mengaminkan bakat daripada imam. Demi Allah, bacaan yang tadi kita tinggalkan bersama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lebih mahal daripada Pirani, lebih mahal daripada pesawat, lebih mahal daripada Lamborghini, lebih mahal daripada Kuala Terangan, Numalisa, Nusantara, dunia dengan segala isi. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 marratin, sebanyak 10 kali. Kana hirzan lahu minasyaitan. Jangan tidur, itu adalah merupakan pelisai diri. Kana hirzan lahu minasyaitan, itu akan menjadi perisai dirinya daripada syaitan. Godaan daripada mata atau godaan daripada nafsu, sehingga dengan mata kita menengoknya, telinga kita mendengarnya, gara-gara dengan bisikan syaitan terambil yang bukan punyanya kita, tersentuh yang tidak boleh disentuh, kita berikan yang tidak boleh kita berikan, kita dengari yang tidak boleh didengar, kita tengok yang tidak boleh ditengok. Kenapa sampai dengan kejahatan yang seperti itu? Itu dikenakan dengan bisikan nafsu yang pertama, pengaruh daripada lingkungan yang kedua. Bagaimanapun nafsu dan lingkungan itu dipandeluasa daripada syaitan. Jadi jangan sampai perisai yang sungguh, kita akan terperisai, terantisipasi, terjaga selama dunia dan akhirat. Ternyata kita yakini bersama, dan itu yang dinyatakan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu sebagai musuh kalian, jadikan dia sebagai musuhmu. Jangan sampai kita beri peluang celah-celah untuk yang mengombang-ambingkan kita, untuk yang menggoda dan untuk yang mengganggu ukurnya amal kebaikan kita yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuti daripada sholat subuh. Cuti tak apa, tapi tetap ke masjid lah. Sabtu tak ke masjid kenapa? Ahad, Senin tak ke masjid kenapa? Kerja. Hari Selasa buru-buru keluar masjid kenapa? Kerja. Rabu anak-anak. Kamis meeting di office. Jumat cuti. Udah 5 hari dari tak cuti ke masjid. Hari Jumat kita kena cuti juga. Jangan macam itu falsafah hidup kita. Kita makmurkan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau tidak kita siapa lagi? Terserah. Apakah kira-kira dengan kita sudah berumur, dengan kita sudah berumur 50, 60, 70, belum tentu kita punya jatah waktu sampai pada 80 tahun. Kita makmurkan rumah Allah akan dengan kita tergolong dalam kumpulan yang akan mendapatkan zillullah, naungan aras nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda sab'atun, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Salah satu daripada mereka yang bertujuh itu adalah warajulun
qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dan terikat dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu, memang betul-betul yang kita rindukan. Tapi kalau padaku tidak yang seperti itu, dengan kita tidak mengkondisikan, tidak mengupayakan diri kita untuk kita menjadi tetamu istimewa, sampai pada detik sekarang kita belum pernah menjadi tetamu istana, kita belum pernah berjumpa dengan orang yang banyak berperan untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tapi dengan kita diberikan peluang selebar-lebarnya. Tak mengenal bahasa pangkat, tidak mengenal bahasa tahta, tidak mengenal bahasa harta, tidak pernah mengenal bahasa kedudukan jabatan. Apakah dia brigadier jenderal, apakah dia kapten, apakah dia kolonel, apakah dia brigadier atau mayor jenderal, apakah dia tuanku, apakah dia terseri, apakah dia terserah. Sebutkan saja sebutan satu persatu tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Selebar-lebarnya dipersilakan untuk melangkahkan kaki kananmu, baca doa, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunkan segala dosa-kesalahanku dan bukakanlah pintu-pintu gerbang rahmat selebar-lebarnya. Masyaallah, tidak ada doa semacam itu kita baca pada waktu kita masuk istana, tidak ada doa semacam itu kita baca pada waktu kita masuk hotel, pada waktu kita masuk villa, pada waktu kita masuk ke mall, pada waktu kita masuk ke rumah pribadi kita sendiri. Besar apapun, cantik apapun, indah manapun, kalau sampai berbilion istana itu juga dengan rumah yang kita miliki, tetap saja tidak ada aturan masuk. Kita langkahkan kaki kiri boleh, kita langkahkan kaki kanan pun juga tidak masalah. Tidak ada aturan pada waktu kita masuk, tidak ada aturannya pada waktu kita keluar. Tapi di rumah Allah, kaki kanan pada waktu kita masuk, kaki kiri pada waktu kita keluar. Baca masuk, waftahli abwaab rahmatik, keluar waftahli abwaab fadlik, sampai dikit diletakkan tulisan bacaan keluar masuk sebelah kanan kiri kita. Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu doa bacaan pada waktu kita keluar. Lepas itu kalau kita ke stadium, ke istana, kemana saja kita pergi, selepas kita masuk kita langsung duduk. Tidak, di sini tidak, di masjid tidak. Awak pernah sholat 7 rakaat, namanya tahiyatul masjid, bukan tahiyatul stadium. Tidak ada tahiyatul istana, tidak ada tahiyatul hotel, tidak ada. Ada namanya tahiyatul masjid 2 rakaat. Allahu Akbar. Lepas itu jangan tidak niat nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid saja, ada tulisannya di sana. Tempat di sebelah kanan dan kiri, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid muddata baqa'i fi, sengaja aku beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Masyaallah, tabarakallah. Zikir tidak zikir, kalau kita duduk senyap, kalau kita duduk mengelamun, kalau kita tidur sekalipun, tapi jangan tidur lah. Kalau kita tidur sekalipun, tapi tidak dapat ganjaran pahala daripada Allah. Kenapa? Sebab ini diantara daripada ibadah yang terpaut dengan tempat, yang terpaut dengan masjid. Jadi dengan iktikaf kita tidak boleh beriktikaf di istana, kita tidak boleh beriktikaf di rumah. Tempat iktikaf kita adalah masjid, di mana dengan ibadah daripada berbagai macam bentuk ibadah terikat dengan tempat tersebut. Tempat ini diantara daripada tempat bukan sekadar kita makmurkan dengan ibadah saja, tapi merupakan tempat yang hati kita tertakluk. Afdalul biqa'i masajiduha, seafdal tempat itu adalah masjidnya. Jangan sampai kita tidak berada di rumah Allah, tak pernah datang ke istana, tidak problem. Kalau sampai mati pun tak ada masalah. Kalau kita tidak pernah tinggal di hotel sampai semati pun juga tidak ada masalah. Tak pernah dengan kita pergi ke KLCC, tidak pernah dengan kita pergi ke KLAI, tidak problem. Tapi jangan sampai kita tidak pernah melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Tempatnya kalau pada waktu kita berkerumun seperti ini, kita bersama kumpulan daripada para malaikat, kita bersama rahmat daripada Allah, kita bersama maghfirah, keampunan dosa. Ya malaikat ishhadu, baik para malaikat-malaikatku saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Ta'alluq hati ini perlunya kita dengan ta'alluq
hati kepada masjid, supaya dengan kita tergolong sebagai salah satu daripada kumpulan yang akan mendapatkan zillullah, payung Allah, naungan Allah nanti pada hari kiamat. Oke, untuk anak-anak muda, anak-anak remaja masih dalam usia 16 tahun, 17 tahun, kita juga diberikan peluang yang sama. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak remaja, anak muda yang asik kubur dia beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana dengan detik-detik yang serba mencabar, jiwa muda, darah muda, semangat muda, itu kadang-kadang pada tuh beraksi yang pada seketika dengan smartphone yang berkubar-kubar tadi itu memberontak dalam kehidupan seorang remaja, itu membuatnya boleh terbabit dengan bermacam-macam kejanggalan, dengan bermacam-macam perkara negatif. Jadi bagaimana cara kita memperisai untuk anak-anak remaja, untuk para pemimpin-pemimpin negara, hei dengan raja-rajanya, hei dengan menteri-menterinya, hei dengan perdana-perdana menterinya, mantan juga yang sedang berkuasa, jangan tinggalkan rumah Allah, jangan tinggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali selepas sembahyang maghrib, setelah sembahyang subuh tidak terpisah daripada bisikan syaitan waliyadzubillah. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, jangan kurang daripada 33. Macam seperti kita menghitung duit, jangan membacanya sambil mengantuk, tapi untuk mendapatkan ridha Allah, untuk kita mendapatkan rahmat Allah, untuk kita mendapatkan kejaran pahala. Dan ini bakalan kita semuanya. Sab, buka kaki, renggangkan kaki, jangan bagi syaitan masuk. Jadi kita renggangkan kaki kita biar lebih sedikit daripada sejengkal. Kaki kanan saya rapat dengan kaki kiri yang berada di sebelah kanan saya. Kemudian kaki kiri saya rapat dengan kaki kanan yang berada di sebelah kiri saya. Tuh pada waktu kita sambut, tapi yang baca rakaat pertama aja, naik rakaat kedua renggang lagi, ya Allah, masuk lagi setan tercelah. Kenapa? Kalau corona saja kita tidak bagi dia masuk ke masjid, kita tutup masjidnya supaya corona tidak masuk. Jangan tinggalkan tasbih yang 33, takbir yang 33, takbir yang 33, penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa bertasbih subhanallah salasan wa salasin 33, bertakbir alhamdulillah salasan wa salasin 33, bertakbir salasan wa salasin 33, wa qala fi khitabil mi'ati, kemudian yang membaca pada penutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya, walau kanat mithla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Muslim, yang walaupun sebanyak buih di laut, jangan tak baca, jangan tidak cukup, pastikan dengan hitungannya. Kita tidak ambil berat, nanti akan jadi pendamping kita pada waktu kita pergi nanti. Duit itu tidak jadi pendamping, jadi pendamping subhanallah, subhanallah, dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya, agar bagaimana kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling agung, tempat yang paling indah. Di situ tumpuan rahmah, di situ tumpuan maghfirah, di situlah berkumpulnya para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sampai dengan kita dengan leluasa yang diberikan, dengan tidak ada SOP, dengan tidak ada aturan, maka supir bawa KKTN tak perlu, apakah bawa IC tak perlu, Tan Sri Maulana Kiai Datuk Tuan Guru tidak, rakyat biasa, rakyat jelata. Kalau kita tidak ada kedudukan pun, kita tetap dipersilahkan untuk menjadi tetamu istimewa, untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan salat duha, jangan tinggalkan salat tahajud, jangan tinggalkan bacaan yang kita baca dari itu selepas sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
وسلم